Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagari yang rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat yang sering kita sampaikan kepada kerabat ataupun sahabat kita yang tertimpa musibah. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya ayat tersebut merupakan pengingat bagi kita sendiri untuk menyadarkan kita sendiri bahwasanya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Dan pada saat kita kembali kepada Allah, tentunya kita inginkan kita berada dalam kondisi yang sebaik-baiknya, dalam kondisi hati yang sebersih-bersihnya. Qalbun salim. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta kita ataupun keturunan kita tidak memberikan manfaat, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Rasulullah SAW dalam satu hadis menyebutkan bahwasannya semua keturunan Nabi Adam, Bani Adam, melakukan kesalahan. Tetapi yang terbaik dari mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Jadi kuncinya, jalan keluarnya, dalam hal ini adalah taubat. Seiring dengan jalannya waktu kita di dunia ini, kita melakukan kesalahan. Hati kita ternoda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Memberikan kuncinya untuk keluar dari hal tersebut, yaitu taubat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari dan juga adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, di hadapan kita ini ataupun yang sedang kita alami ini adalah bulan Ramadan. Merupakan kesempatan yang sebaik-baiknya yang telah Allah limpahkan kepada kita untuk bertobat. Untuk membersihkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga di akhir Ramadan kita, akhir nanti, kita berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding kita saat memasuki bulan Ramadan. Di bulan akhir Ramadan ini, insya Allah kita dijadikan mereka yang terbebas dari api neraka. Ibu-ibu, bapak pengajian kagari yang mati Allah, kita tidak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir. Kita tidak tahu apakah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu kita, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk membersihkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks tersebut, insya Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik meningkatkan derajat puasa kita. Kita inginkan kita berpuasa dengan level yang lebih baik dari puasa-puasa kita sebelumnya. Nah, untuk itu Irfan insya Allah akan menggunakan referensi dari kitab Asrarus Saum, The Secrets, lazim diterjemahkan sebagai The Secrets or the Mysteries of Fasting. Ya. Sebetulnya ini berarti inti, or simply it means the essence of fasting, inti dari puasa. Ya. Tapi lazim diterjemahkan sebagai The Secrets or the Mysteries of Fasting. So, kita akan mengutip beberapa bagian dari kitab tersebut yang merupakan bagian dari kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali, insya Allah. Nah, Imam Al-Ghazali dalam hal ini, ya, ini kitabnya, Imam Al-Ghazali dalam hal ini memberikan beberapa jalan. Jalan yang pertama untuk meningkatkan level puasa kita adalah dengan to lower your gaze. Ya, jadi menjaga pandangan kita. Ya. And to refrain, ya, jadi untuk menghindarkan pandangan kita dari sesuatu yang haram, kemudian dari sesuatu yang mubah, dan dari hal lain, hal apapun yang mengganggu atau menghindarkan hati kita dari mengingat Allah.
Oh, Akbar. Imam Ghazali memberikan tips yang sangat berat dalam hal ini. Kita mungkin langsung merespons, bagaimana mungkin hal-hal yang haram itu seolah-olah berorbit di hadapan kita. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menghindarkannya? Bagaimana mungkin? Apakah kita ini harus menggunakan visor atau kacamata hitam, ya, tidak bisa melihat, atau selalu bertunduk tidak melihat apapun? Tentunya bukan demikian. Tapi di sini yang pertama yang harus kita ingat adalah kita harus sadar bahwa tingkatan ini ada. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus menginginkan untuk menggapai tingkatan tersebut. Kemudian kita berdoa yang ketiga kepada Allah, meminta agar kita dapat mencapai tingkatan tersebut. Dan yang keempat, kita berusaha sebaik-baiknya. Ini semua jauh lebih baik dibanding kita baru pertama sudah menyatakan, oh, I cannot do this. It's too hard. Well, no one say it's easy. No one says that you're gonna get it overnight. Kita harus berusaha. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jika kita berusaha, insya Allah akan memberikan jalannya. Ya, kita berusaha, striving in the way of Allah, di jalan Allah berusaha, dan Allah akan memberikan jalannya, insya Allah. Dan di sini Imam Ghazali mengutip bahwasanya suatu hadis, ya, yang dikumpulkan oleh Imam Tabarani, hadisnya, bahwasanya pandangan yang haram tersebut bagaikan panah beracun dari iblis, setan. Ya, jadi sepertinya nikmat melihat sesuatu yang haram, padahal realitasnya adalah itu adalah panah beracun dari iblis pada mata kita. Tidak mau kita kan dipanah matanya, beracun lagi oleh iblis. Dan Allah Subhanahu Rasulullah SAW dalam hadis ini juga menyebutkan bahwasanya sesiapa yang menahan diri dari pandangan yang haram tersebut untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan iman pada kita dan akan memberikan lezatnya iman, sweetness of iman di hati kita. Nah, inilah Imam Ghazali memberikan tips untuk meningkat, untuk memperoleh, untuk menggapai iman dan merasakan nikmatnya iman di hati kita adalah yang pertama menjaga pandangan kita. Ya, dari sesuatu yang haram tentunya, yang mubah dan yang lainnya yang mengganggu hati kita dari zikrullah, mengingat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga lidah kita. Ya. Di sini disebutkan to guard the tongue, ya, jadi menjaga lidah kita dari berbohong atau idle talk, kata-kata ngobrol 2 jam, niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, ujung-ujungnya ngegosip, ya, atau obscenities, kita berkata-kata kasar, apalagi pada saat berpuasa, kita hindarkan lidah kita, atau berargumentasi, ya, hal kecil berargumentasi, atau bertengkar, ya, ataupun pria, ya, hindarkan lidah kita dari hal-hal tersebut. Ya. Sebaliknya kita gunakan lidah kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Dan di sini Imam Ghazali juga mengutip suatu hadis bahwasanya puasa itu bagaikan junnah, bagaikan perisai, pelindung. Ya. Dan kita harus menghindarkan diri dari mengucapkan kata-kata kasar, ya, ataupun hal yang bodoh, ya, kata-kata bodoh atau idle talk tadi, ya. Dan apabila ada seseorang yang mengajak kita untuk bertengkar, berkata kasar pada kita, palingkan diri kita dan berkatalah, saya sedang berpuasa. Jangan dilayani. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga telinga kita. Sini Imam Ghazali menyatakan bahwa sesuatu yang haram untuk diucapkan, haram juga untuk didengarkan. Dalam Al-Quran, Allah SWT
merujuk kepada Bani Israel. Sama'una lil kazib. Mereka mendengarkan kebohongan. Ya. Dan kita jangan menganggap, oh itu untuk Bani Israel. No. Lihat diri kita. Jangan. Ya. Sekarang ini banyak sekali kebohongan di sekitar kita. Jangan kita dengarkan. Kita harus hati-hati. Ya. Lebih jelek lagi, kita ikut serta. Apalagi itu. Ya. Jangan. Ya. Tadi, jaga lidah kita. Dan sekarang jaga pendengaran kita. Ya. Dan Rasulullah SAW di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitab Hilya, ya, menyatakan bahwasanya seseorang yang backbite, ya, bergibah, dan seseorang yang mendengarkannya itu bagaikan partners in sin, bagaikan teman dalam berdosa. Jadi semoga kita diberikan kekuatan dari Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, untuk menghindarinya. Ya. Dan kita latih diri kita. Puasa kita harus juga puasa telinga kita, puasa lidah kita tadi, puasa mata kita. Kemudian yang keempat, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi menceritakan bahwa kita harus menjaga seluruh badan kita, anggota badan kita yang lain, terutama perut kita di sini. Ya, di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kita harus menjaga perut kita dari hal-hal yang haram atau yang dipertanyakan. Ya. Jangan sampai kita menahan diri dari sesuatu yang halal, tapi kita berbuka dengan sesuatu yang haram. Tidak hanya makanannya yang haram, tetapi bagaimana kita memperoleh makanan tersebut dengan haram, dengan cara yang haram, atau bagaimana cara kita memperoleh makanan tersebut. Kita harus hati-hati. Kita juga bisa hati-hati dari mana kita memperoleh makanan tersebut. Ya. Dalam arti restoran mana, kalau kita misalnya tidak memasak sendiri, kita juga harus pilih-pilih. Ya, restoran mana yang menyediakan makanan yang halal. Bagaimana kita mengenal restoran tersebut, orangnya yang memilikinya, ya, apakah mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, kita harus melihat. Ya, itulah yang keempat, menjaga, ya, tangan kita, kaki kita, jangan menuju tempat-tempat yang dipertanyakan. Ya, oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah tipsnya di sini, untuk tidak makan terlalu banyak pada saat kita berbuka puasa. Not to eat so much at the time of breaking the fast. Even though the food is lawful. Walaupun makanan tersebut haram. Walaupun makanan tersebut halal. Ya. Makanan halal itu seperti obat. Oleh Imam Al-Ghazali disebutkan di sini. Kita harus makan obat untuk dosis tersebut, tidak terlalu banyak. Kalau kita makan obat sepanjang hari, kita sakit. Ya. Kita makan obat harus dengan dosis tertentu. Makanan yang halal itu adalah seperti obat. Jadi kita makan secukupnya. Insya Allah dengan makan secukupnya, kita tidak ngantuk. Jadi kita tidak bisa beribadah di malam hari. Tidak bisa beribadah tarawih. Tidak bisa qiyamul lail. Ya, itu pesan Imam Al-Ghazali di sini. Dan tentunya kita di sini pernah mendengar, ya, ini dalam konteks secret atau misteri puasa ini. Setelah mendengar hadis Rasulullah SAW bahwasanya setan itu beredar di tubuh kita ini dalam aliran darah kita, ya. Dan ia dikuatkan oleh makanan. Semakin banyak kita makan, semakin kuat dia. Apalagi kalau kita makan tidak mengucapkan Bismillah dulu, semakin kuat dia. Ya. Nah, salah satu misteri atau inti dari puasa kita ini adalah kita mengurangi level intake makanan kita, ya, supaya pada saat kita nanti setelah bulan Ramadan kita tidak terlalu banyak. Kalau kita tidak terlalu banyak, ya, setan pun jadi lemah, jadi kurang kuat, ya. Di bulan puasa sufidati sayatin, setan dibelenggu. Kita berlatih untuk mengurangi level intake makanan kita. Selesai bulan puasa, setan beredar lagi. Tapi kita sudah mempersiapkan diri kita. Insya Allah, levelnya dapat terus terjaga hingga kita kembali di bulan Ramadan. Ya. Itu yang kelima.
Yang keenam, yang terakhir insya Allah adalah mengenai adab kita. Pada saat kita berbuka puasa, selalu menjaga adab kita dalam dua hal. Fear and hope. Takut dan penuh harap. Takut puasa kita tidak diterima, tapi penuh harap puasa kita diterima. Ini adalah suatu adab yang sehat bagi kita. Sehingga kita selalu dapat meningkatkan level puasa kita di hari-hari selanjutnya. Karena kita ada suatu rasa fear, rasa takut. Mungkin tidak diterima, mungkin kita ada kesalahan. Ya, kita lihat lagi. Insya Allah kita bisa lebih baik. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kalian yang mati Allah, beberapa tips, beberapa jalan dari Imam Al-Ghazali untuk meningkatkan level puasa kita. Sehingga puasa kita bukan hanya puasa menjaga lapar, haus, dan menjaga hubungan suami istri, tetapi juga hal lain. Puasa mata kita, lidah kita, telinga kita, anggota badan kita, dan juga adab kita. Yang sebaik-baiknya dalam meng-approach buka puasa. Aku liqouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.